bukan pakis ya. Nampak dianya kaca di jalan, jangan dibiarkan. Biarlah nanti mobil Pak Ustaz Zakaria lebih tenang. Jangan dibuangkanlah, singkirkan. Itu dah satu pahala sudah dicatat. Kedua adalah selemah-lemah sedekah itu tabassumuka wa akhihi sedekah. Senyum, tegur sapa. Tegur sapa itulah sedekah yang paling di antaranya adalah paling rendah dan paling besar pahalanya. Kalau saya tegur sapa dengan ibu-ibu, tegur sapa orang Islam bagaimana? Assalamualaikum. Mantap. Masih kadang-kadang oh bro, pakai bro, mak pakai bro, gigi dah goyang pakai bro lagi. Tegur orang Islam itu assalamualaikum. Kalau kita negur pada Nabi yang sudah wafat, assalamualaikum ya Rasulullah, itu teguran. Jadi kalau kita sampai ke Masjid Nabawi, ketika kita lewat, kita selawatlah pada Nabi, negur Nabi, menyapa Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, ya Muhammad Rasulullah bin Abdullah. Kita menegur dia. Ibu-ibu berjamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka bulan ini adalah tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah. Al-Hajjul Arafah, hajinya di Padang Arafah. Maka tanggal 9 orang berada di Padang Arafah, semuanya dibawa di Padang Arafah. Sakit, sehat akan dibawa di Padang Arafah. Kalau yang sakit di rumah sakit semuanya tak sadar lagi, tinggal ada itu tetap dibawa di Padang Arafah. Itu disebut dengan safari hukum, dibawa. Maka beribu-ribulah kendaraan ambulan di Padang Arafah, itu adalah orang-orang yang sakit. Kita yang berada di tanah air ini tanggal 9, saya ingatkan kepada ibu-ibu, tanggal 9 di bulan Zulhijjah, kalau tak salah saya, kalau tak salah ya, itu entah jatuh hari Kamis entah hari Jumat, saya lupa namanya. Tanggal 8 Kamis, Jumat hari Arafah. Kalau tepat pada hari Arafah mereka berada, hari Jumat di Mekah pada hari Jumat mereka hukum, mereka adalah disebut dengan haji akbar. Maka kita boleh melaksanakan sunat puasa Arafah, tapi bermulai daripada hari Kamis. Tanggal 8 berpuasa niat, kemudian sampailah hari Jumat puasa Arafah, pahalanya amat besar diberikan oleh Allah kepada orang yang ikut. Orang sana adalah berzikir di Padang Arafah itu, tidak ada seperti kita. Panas di Mekah tadi saya di WA-kan oleh Pak Haji Indra Usman, Ustaz, panas di Padang di Mekah sudah mencapai 46 derajat. 46 derajat Bu. Ya kan? Kalau macam sayur nih, yang hitam nih itu macam ayam. Tapi alhamdulillah saya saat kemarin tahun 2017 berangkat bawa jemaah dan bawa orang rumah, itu panasnya sudah sampai 51 derajat. Ya, 51 derajat di Madinah panasnya, tapi di Mekah alhamdulillah stabilnya. 51 derajat, separuh air masak. Itu yang kita tempuh. Sampai jemaah ada sampai melepuh kakinya, tidak ada sandal ketika itu, melepuh kakinya. Tapi namun demikian adalah Allah Maha Kuasa, enak beribadah dalam kondisi walaupun cuaca seperti itu, karena kita adalah undangan tamu Allah Subhanahu wa taala. Puasa kalau memang tetap pada hari Jumat, puasalah bermula daripada hari Kamis, kemudian tanggal 9 adalah hari Arafah, berpuasa pada hari Jumat, dan kemudian pada hari Sabtu tidak boleh lagi puasa karena kita melaksanakan Aidil Adha. Puasanya adalah sampai khotib turun mimbar. Jadi tadi saya sampaikan kepada jemaah, makanlah pada malam hari, kalau mungkin jam 2 atau sahurnya jam 2, sebiji pisang, satu teguk air,
Kalau pagi jangan dulu disiapkan pagi itu sebelum nak pergi ke pergi sholat masjid. Takwa, makanlah dulu. Jangan berniatlah puasa sampai khotib turun mimbar. Khotib turun mimbar, bukalah tas ibu-ibu, makanlah pisang. Minumlah segelas. Kalau perlu, atau Pak Ustaz depan. Pak Ustaz, Ustaz depan. Itu besar pahalanya, sama dengan kebagaikan kita puasa juga sehari penuh. Dari aku sampai khotib turun mimbar aja. Maka khotib kita pesankan insya Allah pada hari Kamis, khotib tidak boleh untuk panjang-panjang khutbahnya pada hari raya Aidil Adha. Kenapa? Pertama adalah ada orang yang berpuasa sampai khotib turun mimbar. Kedua adalah pemotongan hewan kurban pada waktu singkat. Kalau tetap ada Jumat, Sabtu ya, hari Sabtu, maka waktunya sangat singkat sekali. Ibu-ibu para jemaah hadirin wal hadirat yang berbahagia. Maka dari itu siapa orang yang dimahabbahkan, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tadi adalah orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibanggakan adalah orang yang suka berjalan menuju rumah Allah, ke masjid. Nah, ini syukur. Allah syukur nih. Malaikat syukur lagi nih. Malaikat paling senang pada orang-orang yang pergi berjamaah. Al-jamaatul rahmah. Berjamaah itu satu rahmat yang besar. Ke masjid. Maka ada ayat yang dikatakan ke masjid itu. Apa kata Allah penyindir kita? Maka lil musyrikin ya'muru masajid Allah. Apa kata Allah? Tak mungkin orang musyrik yang akan mendatangi rumahku, yang memenuhi rumahku. Tak mungkin orang musyrik. Sesungguhnya orang yang suka memenuhi rumahku itu adalah innama ya'muru masajid Allah. Sesungguhnya adalah orang-orang yang berimanlah yang suka mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua adalah termasuk orang yang seperti Allah, orang-orang yang beriman yang suka datang ke masjid. Walaupun suka datang ke masjid itu menutup-lentuk ini. Sampai tergantung kepada kawan. Sayuk baik pengajian di masjid Darussalam. Maghrib tu bu, maghrib jelang isya. Ibu tu sampai didorong oleh jemaah. Itu solo ni. Jadi kata saya kan, tak usah didorong bu. Ibu tak konsen dengan pengajian kan? Dia ada rasa. Pada senang bu. Artinya orang tidur masjid tu, kalau hendak tidur rumah tidur masjid, insya Allah. Iya. Sedap tidur masjid tu sedap. Ibu berjemaah yang berbahagia. Orang yang dimahabbah dicinta adalah orang suka datang ke masjid. Kedua adalah orang yang suka bersedekah. Baru kita kaji. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang kematian, manfaatkanlah rezeki yang diberikan oleh Allah. Ada 4 hari yang dibanggakan oleh Allah orang yang bersedekah. Hari apa dia? Tanggal 10 bulan Zulhijjah. Tadi hari Tarwiyah. 8 hari Arafah. 10 Nahar, hari Nahar, hari darah, hari orang yang makanya bulan haji ini, hari raya haji ini hari raya yang paling besar bu, bukan hari raya Idul Fitri. Itu kita balikkan. Hari raya Idul Fitri yang paling besar, rumah becat, gorden bertukuh, larisi. Ditutup, koplak meja, semuanya ditutup-tutup semuanya. Itulah yang Allah tak ditutup. Padahal hari raya yang paling besar itu adalah hari raya Idul Adha. Tepat tanggal 10 Zulhijjah, seluruh penjuru dunia ini akan berhari raya buat Islam. Tapi kalau hari raya Idul Fitri, ada orang ini orang dah gayu.
Ada yang besok, ada yang hari ini puasa, ada yang belum, dan ada tak nampak sama sekali. Apa namanya? Kilau tak nampak. Artinya tak puasa. Sejak lagi awal sampai akhir tak puasa. Kalau tak nampak anak bulan. Paling hari raya yang paling besar. Satu. Kedua adalah akan terjadinya korban yang paling besar di dunia adalah pada tanggal 10, tanggal 11, 12 dan tanggal 13 korban. Malahan ada sudah orang bayar dam sekarang berapa juta ekor orang yang bayar dam. Kota Dumai bayar dam tahun ini adalah 87 ekor di Mekah. Indonesia hampir 110.000 ekor bayar dam kambing di Mekah itu nanti belum korban lagi. Subhanallah. Masjid Taqwa aku dengar Pak Muhammad katanya sudah mencapai 14 ekor. Katanya mungkin ditambah lagi 14 ekor. Masjid Nurul Yakin sudah mencapai 26 ekor. Ya kan? Alhamdulillah Bu, saya beritahukan ibu-ibu di antara ibu-ibu terhebat. Di Masjid Nurul Islam, ibu-ibu pengajian dapat 4 ekor. Ibu-ibunya. Bagaimana caranya yang pernah saya sampaikan ke ibu-ibu? Kan pernah saya sampaikan kan? Ingat Bu? Ini celeng. Dah beli celeng, beli kunci. Dah dikunci, kuncinya kemana? Buangkan, campakkan ke dalam pigi. Atau kunci itu dipatah-patah. Kemudian mulailah nak korban dengan 2.000 rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Allah, aku nak wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum aku mati ya Allah, aku nak berinfak yang besar, mendapatkan yang besar. Tapi besarnya 2.000 rupiah. Bagaimana mendapatkan yang besar 2.000 rupiah? Bismillahirrahmanirrahim. 2.000 rupiah zuhur. Hasil pergi ke pasar tadi, hasil ke pasar apa namanya, menawar, dapat 2.000 rupiah. Tak masuk dalam celing zuhur 2.000 rupiah. Kemudian masuk lagi waktu asar 2.000 rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Korban ya Allah 2.000 rupiah. Apa kata Allah? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Setiap yang baik itu kata Allah, aku akan luluskan kamu, aku akan mudahkan kamu kata Allah. Wa in asa'tum falaha. Tetapi apabila kamu sempit untuk hal yang demikian, maka sempitlah pikiranmu. Maka ditambah oleh Allah di dalam Al-Quran, asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu jangan kau sedekah, nanti kau jadi orang fakir. Fakir apa? Fakir, miskin. Kau usah sedekah, miskin kau. Karena 2.000 rupiah itu bisa miskin kita 2.000 rupiah. Enggak Bu, Mbak Uwan ini sekarang 2.000. Bos Kevin 3.000. 3.000. Mak 3.000. Dah masuk asar 2.000, maghrib 2.000, isya 2.000, kemudian subuh 2.000. Sudah satu hari itu berapa ribu sudah? 10.000. 10.000 istiqomah dia 10.000. Akhirnya sampai 1 bulan sudah mencapai berapa dalam ini? 300. Walaupun salah lauk berbunyi, salah lauk, salah lauk. Ataupun ada yang kue namanya katanya kue kuku, sanggup gak makan kue kuku? Berbunyi dia, maka kuncinya sudah hilang, dicampakkan ke dalam gigi tadi. Jangan dibuka-buka lagi. Kalau dikali dianya sebulan 300.000, dikali 12 berapa juta dianya? 3.600.000 lebih nak? Lebih. Itulah yang dilakukan oleh jamaah Nurul Islam. Jalan Pemuda Laut dapat 4 ekor juga. 21 orang, 28 orang. Kami alhamdulillah Ustaz yang diajarkan kemarin kami dapat korban. Ya Allah, sehatkanlah jamaah.
Du mardakum bizakah wa sadaqah. Sehatkan hati, sehatkan pikiran, sehatkan harta, sehatkan keluarga kita dengan berbanyak sedekah. Bagi yang tidak tak mampu dia bersedekah, bawa sajalah air besok ke masjid. Siapa nak membukuk, aku buat mochi 5 biji. Siapa nak membukuk, aku bawa kue apa? Kue lumpur ada semua. Tak apa-apa lah kue. Ya kan, kue bodoh mojo, bodoh berempak, siapa nak berbukuk, ada di antaranya. Jadi juga lah itu namanya fasalli li rabbika wan sholatlah dan berkorbanlah. Korbannya tak banyak, rupanya airnya ada sebotol dan sebagainya, dikorbankan. Silakan. Tapi ingat, bagi orang yang mampu dia tidak berkorban berkelit-kelit. Allah sudah berkatakan tadi, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Sesungguhnya adalah orang yang berkeinginan untuk berbuat baik, maka baiklah yang kita terima. Tapi kalau seandainya dia mengatakan akan habislah hartaku, maka memang harta itulah yang akan menyempitkan dalam hatinya. Jadi oleh karena itu perbanyakkanlah melakukan sedekah pada tanggal 10 di bulan Zulhijjah. Disebut dengan hari nahar, hari darah. Sebelum darah itu tercampak ke bumi, maka kata Allah, ya malaikatku tampung dia dengan bejana. Bejana itu didatangkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Tampungkan darahnya sebelum dia tercurah ke bumi, maka setelah itu nanti berdoa para malaikat, kemudian barulah bejana itu akan menumpahkan. Keluarlah ayat Allah, walau ahlal qura amanu wattaqau la fatahna. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, beriman kepadaku dan bertakwa kepadaku. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Turunlah berkah dari langit dan turunlah berkah dari bumi. Salah satunya adalah orang yang berkorban itu didoakan orang. Allahumma minka wa ilaika korban fulan bin fulan, dibarakati ya Allah, berkahkan hidupnya, berkahkan hartanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tidak ada penyembelihan diucap dengan Allahu akbar diiringi selain daripada korban. Makanya daging korban itu manis. Kenapa manis? Disembelih setelah sholat Id. Yang menyembelih itu adalah orang yang sudah sholat, orang yang sudah berwudu. Coba nanti beli daging sekilo, ditandingkan dengan daging korban itu. Mana kira-kira manis dan sedapnya? Adalah sedap daging korban, terus tak bayar. Tapi memang daging korban itu daging manis. Kenapa? Diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, untuk kami, Ustaz yang menyembelihkan banyak tukang sembelih Bu Julaihah banyak. Kok Julaihah Ustaz? Julaihah itu ke perempuan Ustaz. Bu Julaihah itu juru sembelih halal. Ada tak Pak Boleh juga. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kami nak minta Pak Ustaz, karena Pak Ustaz membaca itu Allahumma minka wa ilaika qurban ala ismi. Kami terdengar 5 kali, senang dengarnya, pakai mic besok. Jadi ada juga yang beli dia diam tu. Apa hendak kita sembelih, kami dah sudah selesai dah. Jadi kami ketinggalan dah. Jadi menyenangkan hati orang itu banyak caranya. Dibaca doanya, disebut namanya, senang hati. Ibu-ibu para jemaah hadirin wal hadirat yang berbahagia. Maka berazamlah sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakumul maut. Sebelum datang kematian, perbanyakkanlah untuk bersedekah. Tadi sedekah yang paling hebat di bulan Zulhijjah ada 4A. Kalau tak bisa menyembelih pada tanggal 10 setelah sholat Idul Adha, sembelihlah pada tanggal 11 hari apa? Tasyrik. Hari 12 tanggal disebut dengan hari
Tanggal 13 disebut dengan hari Tash, maka takbir juga sampai tanggal 13 asar. Habis asar takbir, maka maghrib tidak ada lagi takbir karena tanggal 13 atau 4 hari berturut-turut untuk takbir memuji Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari raya yang paling besar. Makan daging, yang dapat daging senang hatinya. Sudah terpikir tidak nak buat rendang? Ada juga kata orang kalau musim batu akik orang berebut-rebut mencari batu akik. Musim sepeda orang berebut-rebut beli sepeda. Musim korban orang berebut-rebut beli tusuk sate. Tusuk sate ni. Jadilah. Yang penting adalah ada doanya untuk kita berkorban. Rasa senang, rasa bahagia adalah tercantat dalam. Bukan korban saja, Bu. Kita ada disebut dengan musibah kemarin. Yang akan kita tuakan jemaah kita. Masih bisa itu ibu membuat juga di Kawanhar. Artinya entahkah berapa ribu. Saya masukkan ke WA. Silakan Nurul Islam, silakan Nurul Yakin untuk donasi. Saya tanya tadi malam pengurus kita bendahara, sudah berapa terkumpul, berapa saja terkumpul, saya akan serahkan di sana untuk donasi kita, bantu untuk saudara kita yang ditimpa musibah. Kemarin rumah Pak Imam kita di Al-Falah juga musibah juga. Jadi saya pengajian itu donasilah ada saya bantu dan sebagainya. Di Noropalah kita jalan masjid dulu masjid Mbak Rono namanya, itu Imam kita, cadangan kita, rumah kita terbakar di Kaswari Raja Wali juga. Jadi semua itu bukan kehendak kita, adalah semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang-kadang ada kelalaian kita, tapi itu semua kita serahkan saja kepada Allah. Bagi kita yang ini, saya sudah kenal juga, Bu. Rumah saya sudah kenal. Kita dari Bengkalis, belum lama saya beli rumah, dan rumah saya tuh karena itu adalah PLN Pertamina, kosleting, separuh rumah saya itu habis antarnya. Ya, serahkan saja. Orang rumah saya stres, dosa stres. Nyawa pun bisa pergi apalagi harta. Ya, aja lah, sabar aja. Mudah-mudahan Allah menjadi. In ahsantum ya, bersyukur. Setiap kebaikan pasti ada jalan-jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu perjemaah yang berbahagia, itu salah satu daripada mahabbahnya, cintanya Allah kepada hamba-hambanya. Siapa yang paling dicintai oleh Allah? Termasuklah Nabi Ibrahim alaihis. Bagaimana cintanya, disuruh menyembelih anak. Sanggup Nabi Ibrahim. Diperintahkan kepada Allah, merintahkan sembelih putramu. Itu bukan menyembelih putra, tapi sembelihlah hartamu. Potong hartamu. Ambil hartamu. Potong. Jangan takut. Syaitan memang tak senang kepada kitamu. Qala fabima awaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Syaitan itu jalan yang lurus, dia akan selalu menghadang-hadang kita. Contoh dalam sholat aja. Allahu Akbar. Itu pikiran dah kemana? Mungkin bawa aku tadi ya. Aku ke pasar tadi nampak baju cantik tak gaya. Besok pulang lagi. Mengayau. Itu diutuk solat berjamaah. Kalau solat seorang, maka jangan tinggalkan solat berjamaah. Ketika pikiran kita melayang, pikiran kita ke sana, aku lagi nak dekat nanti dengan korban, ya kan? Lado mahal, aku nak buat sambal, nak buat dendek dan sebagainya, itu melayang.
dia untung sajalah sholat berjamaah, bisa juga dah di antaranya. Tapi kalau sholat seorang, ya Allah, godaannya banyak betul. Maka sholat seorang itu belum cepat. Kadang-kadang pas waktu telepon pun terus encik-encik. Saya juga rumah saya tu saja. Ibu-ibu para jemaah yang berbahagia. Jadi jalan yang benar saja banyak rintangannya. Nak berkorban banyak rintangannya. Nak pergi wirid banyak rintangannya. Termasuk bakul yang berjalan ini banyak rintangannya. Dah terpegang uang 20.000. Akhirnya terpegang uang kedua juga. Dia buang 01. Banyak rintangan tu. Untuk kebaikan tu sudah pasti. Nabi Muhammad aja banyak rintangan, apalagi gitu. Jadi oleh karena itu berniatlah, berazamlah bagaimana caranya. Kalau nak seperti orang yang di Rohil, Cina di Rohil, ketika diajak dari negara Cina datang dia merantau pakai tongkang, sejak sampai saja mendarat di Rohil, tongkang itu langsung dibakar, tidak boleh pulang lagi. Kalau nak pulang berenang, akhirnya tak pulang-pulang, jadi kaya orang Cina di Rohil. Begitu juga kita, sekali kunci itu, walaupun aku pun terjadi, ya kan, memekik salah lauk tu, jangan memekik dengan, ya kan, nampak besok biasa kecil-kecilnya ini sebesar-besar ini salah lauk tu, jangan dibuka-buka kunci itu. Aku nak berkorban, aku nak berkorban, aku nak berkorban, aku nak berkorban. Insyaallah sampai. Insyaallah. Ada pertanyaan? Silakan kalau tanya. Kita buka pertanyaan. Pertanyaan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini mau nanya Pak Ustaz tentang akikah dan korban Pak Ustaz. Itu bagaimana Pak Ustaz? Akikah itu Pak Ustaz. Dan juga Pak Ustaz, ada yang mengatakan umrah dan haji itu harus berakikah dulu Pak Ustaz. Demikian Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Allah ini tak berat. Hakikah itu hukumnya sunnah, sedangkan korban hukumnya wajib. Bagi yang ada tak hadis mengatakan maka nalahu su'atan falam yudh falam hakikah musallana, tak ada ketemu. Barang siapa yang tidak berhakikah maka jangan dekat di solat tempat solatku. Ayat korban sudah jelas, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wan. Ayat hakikah ada tidak ketemu. Hakikah itu adalah rasa syukur kepada Allah dengan lahirnya. Bagi orang yang ada kemampuan untuk menguatkan hakikah itu maknanya tergadai. Tergadai bukan berarti orang yang tidak berhakikah dianya katakanlah tergadai itu tidak. Berkemampuan. Jadi hakikah adalah itu hanya sunnat, apalagi kalau hakikah itu hakikah nazar baru wajib. Ya Allah, kalau lahirlah cucuku nanti seorang laki-laki, aku nak berhakikah sebanyak 3 ekor atau 4 ekor kambing. Kalau dia berniat, itu nazar kan? Kalau lahir cucuku nanti, aku nak memotong kambing 4 ekor untuk hakikahnya. Ternyata memang lahirlah 2 orang cucunya, kembo. Kembo kan? Kembo lahir 2 kembo tetap 4 ekor dia. Bila dia berniat kalau lahir cucuku laki-laki, dia tak disebutkan kembar dan tidaknya. Kalau lahirlah cucuku laki-laki, ya kan? Aku akan menghakikahkannya sebanyak 4 ekor kambing. Ternyata cucunya lahirlah 2 kembar saja, tetap juga 4 ekor. Kenapa? Dia mengatakan kalau lahir anak laki-laki, tapi bukan berapa jumlahnya. Di antaranya wajib. Tapi kalau hakikah saja, itu dulu saya itu tak tahu saja hakikah ini tidak ayahnya. Jadi hidupnya susah. Tapi sekarang ini mau hakikah silakan. Oh saya sudah korban sudah.
Sudah korban saya. Kalau sudah haji ya. Dan 4 kali lah kebetulan sujudnya. Jadi hakikat itu hanya hukum sunnah. Tapi bagi yang mampu, sebagusnya adalah rasa syukur karena rezeki ada, hakikatnya dia ada. Ya kan? Menguatkan sendi-sendi kehidupannya karena dia sudah berhakikat. Bagi yang tak mampu jangan sampai berutang, tak boleh, hukumnya haram gitu. Jangan dipaksa-paksa. Berhutanglah, minjamlah duit ke masjid dulu. Bang, anak kita laki-laki, bang, pinjamlah duit dia dulu, duit apa, duit tabungan masjid. Beritahu Pak Mukmin pasti tidak mau mengeluarkan. Yakin ya. Pasti terus, ini orang pinjam duit masjid ni untuk akikah, haram hukumnya. Tak boleh. Jangan sampai berhutang pula dan sebagainya. Cukup saja kalau ada rezeki buat saja 1 kalam. Itu kadang-kadang ya Allah, aku hanya dapat 1 kalam yang mengantarkan masjid untuk anak saya yang lahir dan sebagainya. Jadilah kalau ada, kalau tidak jadi masalah. Tapi kalau korban bagi orang yang punya harta, dia tidak mau korban, apa kata Nabi? Jangan dekati rumah ibadahku. Marah Nabi. Nabi saking mau korbannya 1 ekor kambing 1 kampung. Ya kan? 1 ekor hadza ya Allah, terimalah korban ana ya Allah Muhammad Rasulullah wa ahlina Muhammad Rasulullah. Ya kan? Kemudian pengikutmu ya Allah 1 kampung 1 ekor untuk menyelamatkan 1 kampung. Ya kan? Jadi hakikah dengan korban itu beda. Hakikah itu adalah bisa disembelih pada hari ke-7, hari ke-14, hari yang ke-24, hari yang ke-44, atau 4 bulan, atau sebelum dia akhir balik, atau sebelum dia berkeluarga. Bisa disembelih kalau dia bernazar, kalau tak bernazar tak ada. Tapi kalau korban, ini korbannya jelas ayatnya, sudah jelas ayatnya. Korban ini adalah setahun sekali. Kemudian kalau tidak berhakikah tidak boleh naik haji. Siapa yang mana tidak ada hadis lagi. Yang tak boleh naik haji itu ada istata'ahnya, ada tiga hal yang untuk berangkat haji itu cukup harta yang dipergi, cukup ditinggalkan, kemudian cukup ilmu manasik hajinya. Kemudian dalam perjalanannya tidak ada hal-hal yang menghalanginya. Kemudian adalah cukup kesehatannya untuk berangkat haji. Bagi yang tak sehat umpamanya, tapi yang tak sehat pun kadang-kadang berangkat. Ketika saya berangkat bawa jemaah kemarin, itu yang stroke, kakinya tak bisa lagi diluruskan, diangkat, tetap juga dibawa. Nah, itu kan yang stroke lah suami, istri tidaklah kuat. Jadi oleh karena itu tetap juga. Karena itu sudah panggilan. Jadi ibu-ibu pada zaman bahagia beda bu ya, hakikah dengan korban sangat beda sekali. Korban hanya 4 hari. Hari nahar, hari tasyrik, 11, 12 dan 13. Lain daripada itu tidak disebut korban. Tapi kalau hakikah kapan saja. Kapan saja bisa dilakukan kalau memang itu adalah sudah terniat. Nah, kalau tidak terniat tidak bisa. Saya kalau tidak berniat nanti selama hidup istri saya melahirkan kalau ada rezeki saya nikahkan. Ternyata lahirlah anak saya laki-laki. Saya baru pegawai negeri, gaji baru 120.000. Tapi orang tua saya pula dibeli kambing seko. Nah, saya sebenarnya kambing seko. Oh seko. Nah, kemarin sudah jadi pegawai, sudah pindah di rumah, sebenarnya seko. Tambah. Orang tua seko, saya seko. Jadi dulu lah kita lagi. Kapan kau jadi bisa? Dah? Ada lagi? Ya kan? Kalau ada? Artinya yang hakikat itu benda yang tapi kalau kita kemarin tidak ada nak menghakikatkan dia, tapi belum tersampaian,
ternyata dia dipanggil oleh Allah, tidak jadi soalan karena ada niat ibu untuk mengerjakan walaupun dia sudah ada tersangka, ya tak ada masalah. Bagus itu. Artinya ketika dia masih hidup ada kemarin, tapi belum ada kelapangan rezeki, ternyata dia dijemput oleh Allah. Tapi sudah ada dijemput oleh Allah, ada kelapangan rezeki, supaya kita istilahnya tidak tertinggal ingat dengan hakikat itu di hakikat lagi. Kalau tidak ada lagi, saya mohon maaf tidak sampai habis saya tidak mungkin asal tidak sini, saya kena harus ke kantor balik. Karena untuk menyelesaikan ada persoalan yang ada orang datang dari malam, soalan ibu-ibu yang wanita ini usia belum sampai 18 tahun sudah menikahkan orang tuanya tidak mengalami kantor urusan agama. Jadi ini nak melalui kantor urusan agama, belum sampai pula 19 tahun sudah nak menikahkan lagi. Yang itu juga, mari 18 tahun sampai 18 tahun dah menikahkan, baru berjalan 6 bulan bercerai gitu. Nah, sekarang sudah dikeluarkan pengadilan, belum baru keluarkan pengadilan berapa bulan, dia ada pula orang nak mengendak dan dia. Belum nak cukup umur 19 tahun. Penting pula wanita. Dia nak nikah awak kalau itu. Dan saya tak berbuat dia. Ada? Kalau tidak kita baca doa. Baik, ibu-ibu para jemaah bahagia, mari kita baca doa. Mudah-mudahan itu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua. Sekali lagi, mungkin ada keluarga kita yang terjadi musibah ya. Yang musibah ini ada di sini ya. Ya, mudah-mudahan berikan kesabaran, sabar, dan mudah-mudahan Allah akan menggantinya, dan mudah-mudahan kita juga yang lebih dalam rezeki, mudah-mudahan di masjid kita ini. Saya kan masjid sana, tapi di Al-Falah buatlah bangun yang untuk musibah itu, untuk musibah tak terima berjalan. Mudah-mudahan lah tak akan rugi, tidak akan rugi. Mungkin itu adalah semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita berdoa. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم اعفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة، واغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم اغفر عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا يا الله من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Demikian yang dapat disampaikan, berbeda kurang dari mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.